Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin memaparkan terkait sejarah hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan dan organisasi Muhammadiyah. Nah, di dalam kelompok 12 ini beranggotakan 3 orang, yaitu Anita Destiani, saya sendiri Erika Putri, dan Adelia Gusria. Nah, riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dengan nama kecil Muhammad Darwis. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Beliau juga termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilahnya tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadlullah, Maulana Sulaiman Ki Ageng Gridik, Demang Juru Sapisan, Demang Juru Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtadla, Kiai Haji Muhammad Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwis Ahmad Dahlan. Nah, pada umur 15 tahun, beliau pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Dan pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran pembaharuan dalam Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Dan pada tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, ia sempat berguru dengan Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, yaitu Kiai Haji Hasyim Hashimi. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Dan sepulang dari Mekah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dan dari perkawinannya ini dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Johana, Siraj Dahlan, Siti Bushra, Irfan Dahlan, dan Siti. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda Haji Abdullah. Ia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawir Krapiak. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah, yaitu adik Ajeng Penghulu Cianjur yang bernama Dandana. Ia pernah pula menikah dengan Nyai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaruan yang juga melatar belakangi lahirnya Muhammadiyah. Yang kedua, hampir seluruh pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat dari keprihatinannya terhadap situasi dan kondisi global umat Islam waktu yang tenggelam dalam kejumudan atau stagnasi, kebodohan, dan keterbelakangan. Yang ketiga ada menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada pendidikan moral sebagai usaha untuk menumbuhkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua ada pendidikan individu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh yang berkesinambungan antara keyakinan dan intelek, antara akal dan pikiran, serta antara dunia dan akhirat. Yang ketiga ada pendidikan kemasyarakatan sebagai usaha untuk menumbuhkan keseiaan dan keingin hidup masyarakat. Selanjutnya ada konsep pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kehadiran penjajah Belanda ke Indonesia telah merusak tatanan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia. Di Jawa, Belanda telah merusak dan menghancurkan komponen kehidupan perdagangan dan politik umat Islam. Memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan Islam dan akibat dari pemerintah kolonial Belanda, terutama di Pulau Jawa, Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa sangat terprihatin. Umat Islam saat itu berada dalam keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan.
Melihat kenyataan di atas, beliau sebagai seorang muslim merasa terpanggil untuk mempertahankan sistem dari abad permulaan Islam sebagai suatu sistem yang benar dan bebas dari unsur-unsur bid'ah. Berusaha membangun kembali agama Islam yang didasarkan pada sendi-sendi ajaran yang benar, yakni sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan memfokuskan dirinya untuk memperbaiki tatanan masyarakat dengan meningkatkan taraf pendidikan khususnya di Indonesia. Selanjutnya ada sejarah Muhammadiyah. Latar belakang. Poin pertama, banyaknya masyarakat Indonesia yang menganut Islam dengan berbagai macam pengaruh mistik, yaitu antara tradisi Islam dengan tradisi lokal yang kental dengan paham animisme dan dinamisme. Poin kedua, tradisi keraton dengan kebudayaan Hindu yang masih melekat. Dengan begitu, beberapa tradisi ini dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Poin terakhir, pengaruh paham modern dari masa kolonial, mulai dari paham individualisme, liberalisme, rasionalisme, hingga sekularisme. Beberapa paham ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Berdiri 18 November 1912 di Desa Kauman, Yogyakarta. Pendiri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama Muhammadiyah pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kiai Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu, seorang ketip Anom Keraton Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi penghulu Keraton Yogyakarta, yang kemudian diputuskan Kiai Dahlan setelah melalui salat istikharah. Pada tahun 1922, pengaruh Muhammadiyah terbatas di keresidenan seperti Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, dan Pekajangan sekitar daerah Pekalongan sekarang. Tahun 1925, Abdul Karim Amrullah membawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat dengan membuka cabang di Sungai Batang, Agam. Dalam tempo yang relatif singkat, arus gelombang Muhammadiyah telah menyebar ke seluruh Sumatera Barat. Dan pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar ke seluruh Indonesia. Visi dan misi. Visi sebagai gerakan Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, enggan watak tajdid yang dimilikinya, senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang. Misinya yang pertama, menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah yang disyariatkan sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad SAW. Misi yang kedua, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. Misi yang ketiga, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia sebagai penjelasannya. Dan misi yang keempat, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Tujuan berdirinya organisasi Muhammadiyah. Pada tahun pertama berdirinya Muhammadiyah memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra di dalam residensi Yogyakarta. Yang kedua, memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya sejak pertama kali didirikan oleh Ahmad Dahlan sampai Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta tahun 2000. Rumusan, maksud, dan tujuan Muhammadiyah telah mengalami 7 kali perubahan redaksional, susunan bahasa, dan istilah yang dipergunakan. Saat ini Muhammadiyah menggunakan rumusan yang dihasilkan saat Muktamar ke-34 di Yogyakarta, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ciri khas Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan berwatak tajdid dan tarzid mengandung pengertian purifikasi dan reformasi, yaitu pembaruan dan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam ke arah keaslian dan kemurniannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
dapat merasakan faedah kehadiran Muhammadiyah. Yang ketiga, bidang ekonomi. Visi dan pandangan hidup keagamaan warga Muhammadiyah perlu juga mempertajam kepekaan dalam wilayah kewirausahaan. Yang keempat, akidah dan akhlak. Pandangan Muhammadiyah dalam masalah akidah antara lain tahayul dan khurafat yang merupakan penyebab keterbelakangan umat. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan presentasi dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Anita Distiani dan rekan saya Adelia Busria dan rekan saya Adika Putri. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan memohon maaf atas segala kata yang kurang berkenan untuk didengar. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga presentasi kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.